Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al a'malana kullaha salihah waj'alha liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kajian kita masih membahas kitab Ad-Da' wad Dawa, buah karya dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Dampak negatif maksiat dan dosa, poin ke-44, halaman 212. Kesabaran tidak sempurna melainkan dengan musabarah, yaitu meneguhkan kesabaran hati dengan menjaganya dan mengawasi musuh agar musuh tidak menyusup masuk serta tidak melewati pos-pos keamanan. Dibaca dari ayatnya. Dari ayatnya, Ustaz. Ayat yang terakhir, Ustaz. Ayat dalam surat Al-Imran, ayat tentang sabar. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan para hambanya tentang tata cara jihad dan peperangan ini. Pendidikan ini digabungkan dalam 4 kata. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 200, "Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." Jihad tidak sempurna selain dengan 4 perkara di atas. Kesabaran tidak sempurna melainkan dengan musabarah, yaitu meneguhkan kesabaran hati dengan menjaganya dan mengawasi musuh agar musuh tidak menyusup masuk serta tidak melewati pos-pos keamanan. Setelah meneguhkan kesabaran dan mengawasi musuh, masih dibutuhkan lagi 1 perkara lagi, yaitu Murabatah. Maksud murabatah yaitu melazimi atau mengawasi dan melindungi pos-pos mata, telinga, lisan, mulut atau perut, tangan dan kaki. Lewat pos-pos inilah musuh masuk, melakukan spionase dan membuat kerusakan. Sekali lagi, murabatah meneguhkan kekuatan pos-pos tersebut. Jangan sampai dibiarkan 1 pos pun kosong yang bisa dimasukin musuh. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik makhluk sesudah para nabi dan rasul, sekaligus manusia yang paling kuat perlindungannya dari syaitan. Namun pada peristiwa perang Uhud, ketika mereka meninggalkan pos yang diperintahkan untuk tetap dijaga, maka masuklah musuh dan terjadilah apa yang terjadi, bencana kekalahan menimpa kaum muslimin. Dari 4 perkara yang tadi disebutkan, 3 perkara terkumpul pada takwa kepada Allah dan sekaligus menjadi tiang bagi ketiganya. Sabar, musabarah, dan murabatah tidaklah bermanfaat kecuali dengan adanya takwa. Takwa itu sendiri tidak akan tegak melainkan dengan kesabaran. Nah, Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan kalau maksiat ini madad, memberikan celah dan bantuan kepada syaitan untuk bisa merusak manusia. Jadi kalau manusia tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dia memiliki benteng yang kuat untuk menjaga gangguan syaitan. Namun ketika dia berbuat dosa dan maksiat, maka dia memberikan madad,
bantuan kepada syaitan agar masuk kepada dirinya dan merusak dia. Dan syaitan ya ikhwah, apabila sudah masuk ke dalam tubuh seseorang, maka dia lebih cepat dibandingkan peredaran darahnya. Maka syaitan akan menguasai dirinya. Pikirannya akan negatif, pandangannya akan buruk, pendengarannya, semua sikap-sikapnya maka dikuasai oleh syaitan. Nah, sebab dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka syaitan gampang untuk masuk ke dalam dirinya dan menggoda dia dari semua sisi. Nah, setelah Ibnul Qayyim menjelaskan panjang lebar tentang permusuhan syaitan dan maksiat memberikan bantuan kepada syaitan, maka di sini Ibnul Qayyim memberikan solusi dan cara bagaimana orang itu bisa selamat dari tipu daya syaitan dan membentengi diri. Maka beliau membawakan firman Allah Azza wa Jal di akhir surat Al-Imran. Kata Allah Azza wa Jal, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Kata Allah Azza wa Jal, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan teruslah jaga kesabaran, warabitu dan waspadalah, wattaqullah dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, la'allakum tuflihun, agar kalian semua beruntung. Maka 4 hal yang dijalankan oleh manusia, dia akan selamat dari tipu daya syaitan. Yang pertama as-sabar, kesabaran. Dan as-sabar maksudnya adalah habsun nafas, menahan jiwa ya agar tidak berontak. Dia sabar dalam menjalankan ketaatan, dia sabar di dalam menjauhi maksiat, dan dia sabar dalam menerima semua keputusan serta takdir Allah Azza wa Jalla. Wasabiru, dan tekankanlah kesabaran itu, ditambah lagi porsi sabarnya dan konsisten di dalam kesabaran. Warabitu, dan waspadalah. Murabata itu atau riba itu menjaga pos atau menjaga benteng dari gangguan musuh. Makanya di dalam jihad ada namanya ribat. Ribat orang yang menjaga di perbatasan, kapan musuh itu ada langsung dia informasikan kepada pasukan. Dan ribat amalan yang agung. Nah, maksudnya ribat, maksudnya membentengi dari tipu daya syaitan. Jangan sampai mata kita terpedaya oleh syaitan, kita waspada. Jangan sampai telinga kita terpedaya oleh syaitan, hati dan yang lainnya. Disuruh oleh Allah, warabitu, waspadalah. Dan yang keempat, wattaqullah, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Ibnul Qayyim menjelaskan, inti dari semuanya adalah ketakwaan. Kalau seseorang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka mudah baginya untuk sabar, meningkatkan kesabarannya dan murabatah. Dan sabar serta takwa itu ada kaitan satu dengan yang lainnya. Tidak mungkin orang bertakwa kalau dia tidak sabar, dan tidak mungkin orang itu dapat sabar kalau dia tidak bertakwa. Karena kesabaran dibutuhkan ketakwaan di dalam menjalankan perintah, menjauhi larangan. Sedangkan kalau dia bertakwa dan tidak sabar, dia tidak bakalan konsisten. Makanya sabar dan takwa ini amalan yang agung. Dan di sini Ibnul Qayyim rahimahullah juga menjelaskan tentang kalau seandainya seseorang tidak sabar, tidak waspada, maka dia akan tergelincir. Dan beliau membawakan misal di perang Uhud. Perang Uhud, perang yang kedua dilaksanakan oleh Nabi SAW setelah hijrah. Dan itu balas dendamnya orang-orang kufar Quraisy kepada kaum muslimin karena pembesar-pembesar mereka banyak wafat di perang Badar. Dan perang Badar kaum muslimin jumlahnya sedikit, sedangkan orang-orang musyrik jumlahnya banyak. Di perang Uhud kaum muslimin memiliki pasukan yang banyak. Cuman ketika dia melanggar satu perintah Nabi SAW tidak waspada, maka porak-poranda pasukan kaum muslimin. Hingga Nabi SAW pada saat itu terluka. Maka ini menunjukkan kalau seseorang membuka sedikit celah maksiat,
maka akan mendatangkan dampak yang besar. Kalau seandainya sahabat-sahabat dan mereka berijtihad, sahabat-sahabat meninggalkan perintah Nabi SAW, terjadi musibah yang besar bagi kaum muslimin, maka bagaimana di zaman sekarang mereka berbuat syirik kepada Allah dan banyak melanggar perintah Nabi SAW. Nah, maka ini pentingnya seseorang untuk melawan tipu daya syaitan dan juga menyelamatkan diri dari kesengsaraan, dia bersabar dan bertakwa. Di sini anak ingin membacakan beberapa ayat tentang keutamaan sabar dan takwa. Di dalam Al-Quran, kalau antum perhatikan, Allah Ta'ala banyak menggandengkan antara sabar dan takwa dalam beberapa ayat. Dan sebagian ayatnya menjelaskan tentang kesuksesan. Jadi seseorang apabila ingin sukses di dunia dan di akhirat, bahagia di dunia dan di akhirat, dia harus bertakwa dan bersabar. Semakin besar ketakwaan dan kesabarannya, maka semakin besar menuju kepada kesuksesan dunia dan akhirat. Semakin sedikit tingkat ketakwaan dan kesabarannya, maka semakin sedikit cara untuk meraih kesuksesannya. Ya, ayat yang diantaranya tadi disebutkan surat Ali Imran yang ayat 200 disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Ayat yang lain yang menunjukkan tentang keutamaan sabar dan takwa yaitu firman Allah Azza wa Jal dalam surat Yusuf ayat 90. Surat Yusuf surat ke-12 ayat 90. Ya, dan ini sering kita jelaskan tentang perkataan Yusuf, kenapa dia bisa mendapatkan keberuntungan dengan ujian yang sangat berat. Ya, Allah Ta'ala berfirman, qalu a innaka la anta Yusuf, qala ana Yusuf wa hadha akhi. Qad manna Allahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Mereka berkata, saudara-saudara Yusuf, a anta Yusuf? A innaka la anta Yusuf? Apakah kamu ini benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, akulah Yusuf dan ini saudaraku. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan sabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Ya. Yusuf alaihi salam disebutkan oleh Ibn Sa'di rahimahullah memiliki satu risalah judulnya Fawaid min surati Yusuf. Faedah-faedah dari surat Yusuf. Yusuf alaihi salam semenjak dibuang oleh saudara-saudaranya ke sumur sampai dia mendapatkan kekuasaan itu kurang lebih jaraknya sekitar 30 tahun. Subhanallah, di akhir, artinya pas udah 30 tahun, Yusuf dikasih oleh raja kepercayaan memegang bendahara. Maka kisahnya ma'ruf, antum udah tahu. Ya, saudara-saudara datang meminta bantuan kepada Yusuf. Saking lamanya dia tidak berjumpa dengan Yusuf alaihi salam. Padahal Yusuf terkenal dengan memiliki ketampanan. Dia lupa mukanya Yusuf. Padahal bolak-balik ke istana, cuman tidak tahu kalau itu Yusuf. Ini menunjukkan jarak saudara-saudaranya tidak berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam sangat lama. Setelah mereka tahu, mereka berkata, qalu a innaka la anta Yusuf. Mereka berkata, apakah kamu Yusuf? Maka kata Yusuf, ana Yusuf wa hadha akhi. Ya, aku Yusuf dan ini saudaraku. Qad mannallahu alaina. Allah telah memberikan karunia-Nya kepada kita. Kemudian Yusuf alaihi salam menjelaskan kenapa beliau sukses, berhasil, dikasih oleh Allah keberuntungan yang sangat besar. Yusuf alaihissalam berkata, innahu man yattaqi wa yasbir. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan sabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Maka ayat ini menunjukkan seseorang
kalau ingin bahagia di dunia dan di akhirat, dia pegang dua hal. Dia terus tingkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal dan dia bersabar. Kenapa? Karena takwa akan mendapatkan janji Allah Azza wa Jal. Semua kebaikan itu berkumpul di dalam ketakwaan. Maka dia terus meningkatkan kualitas takwanya. Cuman untuk meraih janji Allah butuh waktu. Maka untuk meraih janji Allah butuh waktu. Karena itu dia butuh sabar. Dia butuh sabar untuk mendapatkan semua yang Allah janjikan. Maka apabila dia sabar dalam bertakwa dan terus dia meningkatkan ketakwaan, suatu saat dia akan diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka antum lihat Yusuf alaihissalam terpuruk di awal kisah, dibuang, dijauhkan dari ayahnya Yakub, terus mendapatkan banyak sekali godaan-godaan di penjara dan yang lainnya. Cuman pada ujungnya dia yang sukses dan berhasil. Dia diangkat oleh Allah menjadi nabi dan diberikan oleh Allah kekuasaan raja. Dan semua saudara-saudaranya yang dulu berusaha untuk berbuat makar kepada dia tunduk patuh kepada dirinya. Ya, dan Yusuf memberikan maaf. Maka kebaikan dan kesuksesan itu terkumpul di dalam takwa dan sabar. Kata Ibn Sa'di rahimahullah, bil iman wat taqwa wat tamkin fid dunya. Dengan keimanan, ketakwaan dan kekuasaan akan dapat meraih kekuasaan di atas muka bumi. Ayat yang lain yang menunjukkan tentang keutamaan sabar dan takwa, menggabungkan antara sabar dan takwa, surat Al-Imran ayat 120. Surat Al-Imran ayat 120. Allah Ta'ala berfirman, in tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan. Tidak mendatangkan kemudaratan kepada kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Ayat ini menjelaskan permusuhan orang-orang munafik atau semua musuh-musuh Islam kepada kaum muslimin. Musuh-musuh Islam memiliki kebencian dan hasad kepada kaum muslimin. Makanya kalau kaum muslimin mendapatkan kebaikan, mereka kecil hati dan bersedih hati. Sedangkan kalau kaum muslimin mendapatkan keterpurukan dan keburukan, yafrahu biha, mereka senang. Ya. Dan ini kiat untuk melawan orang-orang hasad dan orang-orang yang memiliki kebencian. Dalam pepatah Arab mengatakan kullu dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang mendapatkan nikmat pasti ada yang hasad. Dan ini maka di zaman sekarang jangan terlalu banyak memperlihatkan apa yang kita miliki dari kemudahan-kemudahan hidup. Karena antum tidak tahu apakah kiri dan kanan antum dia suka dengan hal tersebut atau tidak. Kalau dia tidak suka, maka akan tumbuh di dalam hatinya rasa hasad. Ya, rasa hasad. Dan juga kiat untuk mengurangi hasad, jangan terlalu tahu urusan orang lain. Ada seseorang minta nasihat kepada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Maka kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, aqil ma'rifatan nas, aqil ma'rifatan nas, aqil ma'rifatan nas. Antum persedikit ingin mengetahui manusia, persedikit ingin mengetahui manusia, sedikitlah ingin mengetahui manusia. Karena antum kalau tidak tahu si fulan dan si alan, apa yang terjadi? Ada rahatun nafas, ada kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Ya, makanya kenapa zaman sekarang banyak orang stres? Karena banyak menampung informasi di benaknya. Ya, akhirnya dia banyak
stres, depresi dan yang lainnya, hasad, permusuhan dan yang lainnya. Nah, di sini Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana orang itu bisa menang kepada orang-orang musuh-musuh Islam yang memusuhi dia dan yang lainnya. Kata Allah, wa in tasbiru wa tattaqu. Kalau kalian sabar dan takwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Tidak akan memudaratkan kalian tipu daya mereka, sama sekali tidak akan memudaratkan. Innallaha bima ya'maluna muhit. Ya, sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Dan seseorang kalau terus bertakwa dan sabar, selain tipu daya musuh tidak bermanfaat untuk dirinya, dia tidak tersibukkan kecuali dengan hal-hal yang bermanfaat. Karena dia sibuk dengan takwa dan sabar. Ya. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah menafsirkan ayat tadi, walaqad ahsanal qail fi qawlihi kullul adawa qad turja ifaqatuha illa adawata man adaka min hasadin wa in tasbiru ay ala adahum wa ala ta'ah wa muwalatil mu'minin wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya rahimahullah, beliau mengatakan sesungguhnya seseorang telah berkata dengan perkataan yang sangat bagus. Kullul adawa, setiap permusuhan dapat dipadamkan kecuali permusuhan seseorang kepada kamu karena hasad kedengkian. Karena seseorang yang hasad tidak mungkin bisa menghilangkan permusuhannya kecuali kalau kita ditimpa keburukan. Nah, kemudian kata beliau, namun apabila engkau sabar terhadap gangguan mereka dalam menjalankan ketaatan serta loyal kepada kaum mukminin dan bertakwa kepada Allah, niscaya tidak akan bermanfaat tipu daya mereka sedikit pun. Kemudian juga surat Al-Imran ayat 186. Ini subhanallah di akhir-akhir surat ayat Al-Imran Allah banyak menjelaskan tentang keutamaan sabar dan takwa. Karena menjelaskan tentang permusuhan kaum muslimin dengan musuh-musuhnya. Maka Allah memberikan solusi untuk sabar dan takwa. Kata Allah Azza wa Jalla, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wala tasma'unna minal ladzina utul kitab min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Jadi ayat ini menjelaskan yang pertama tentang ujian. Allah menjelaskan kalau kita akan diuji di harta kita dan diri kita. Kemudian yang kedua celaan. Kalau kita akan mendapatkan celaan. Sebagaimana Nabi SAW mendapatkan celaan dari ahlul kitab. Dan juga celaan dan gangguan dari orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah memberikan solusi, wa in tasbiru wa tattaqu. Kalau kalian bersabar dan bertakwa, ya, fa inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang paling patut diutamakan. Ya, jadi semua ayat yang tadi kita jelaskan tentang sabar dan takwa. Ya, kalau orang pengen bahagia, pengen sukses, dia jaga ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dan dia sabar. Kalau seandainya dia tidak sabar dan dia tidak bertakwa, bagaimana dia bisa mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan? Ya. Dan Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam kitab Az-Zuhud wal Wara' wal Ibadah halaman 105-106, kata beliau ringkasnya manusia dalam sabar dan takwa dibagi 4 macam. Yang paling pertama dan paling tinggi yang senantiasa bertakwa dan sabar. Ini derajat yang paling tinggi.
Maka mereka orang yang diberikan nikmat oleh Allah dan yang paling bahagia di dunia dan di akhirat. Kalau dia sabar dan bertakwa. Kemudian yang kedua, memiliki ketakwaan tapi tidak sabar. Rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah, tapi kalau ditimpa musibah, penyakit dan yang lain-lainnya dia tidak sabar dan berkeluh kesah. Ya, ini yang kedua. Ini juga kurang. Ya. Karena dia tidak dibarengi dengan kesabaran. Yang ketiga, memiliki kesabaran tapi tidak memiliki ketakwaan. Seperti orang-orang jahat dan fasik. Maling atau perampok dapat sabar dalam semua gangguan ketika merampok. Pecinta kekuasaan yang sabar dalam meraih kekuasaannya dengan semua godaan dan gangguan. Ya, kadang subhanallah, sebagian orang ketika ambisi kekuasaan, dia bisa meluangkan semua waktu dan tenaganya untuk bisa meraih kekuasaan tadi. Kadang dalam satu hari dia cuma tidur 1 jam, 1,5 jam. Dia habiskan ya untuk mencari potensi-potensi untuk bisa meraih kekuasaan. Artinya dia dapat sabar untuk meraih hal tersebut tapi tidak ada ketakwaan. Yang keempat, yang tidak memiliki ketakwaan dan kesabaran. Ini paling bejat ya. Udah tidak takwa, tidak ada sabar. Ya, ini manusia yang paling buruk. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sampai kata beliau, kanu min adlamin nas. Mereka yang tidak takwa dan sabar, manusia yang paling zalim. Wa aqsahum qalban, yang paling keras hatinya, wa aqalluhum rahmatan wa ihsanan wa afwan, dan yang paling sedikit rahmat, ihsan, kebaikan dan maaf. Ya. Intinya kesimpulannya ya, sabar dan takwa inti semua kebaikan, kunci kesuksesan, syarat mendapatkan rahmat dan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Sabar dan takwa kiat untuk melawan kebencian, hasad, permusuhan, dan sabar dan takwa sebaik-baik kedudukan manusia. Makanya di sini Ibnu Qayyim menjelaskan intinya untuk melawan syaitan, seseorang bersabar dan bertakwa. Nah, kita lanjutkan, kita selesaikan poin ini. Sekarang bayangkanlah bertemunya dua pasukan yang bersoft-soft di dalam dirimu. Perhatikanlah bagaimana terkadang kamu berada di atas angin atau beruntung dan terkadang menderita kerugian. Penguasa kekufuran mendatangimu dengan pasukan dan bala tentaranya. Lalu ia mendapati hati tengah berada dalam benteng dan duduk di atas kursi kerajaannya. Titahnya terlaksana berkat para pembantunya. Ia dikelilingi oleh tentara yang berperang untuk menjaganya dan melindungi kerajaannya. Musuh tersebut tidak dapat menyerangnya, melainkan dengan cara bersekongkol dengan sejumlah pemangku jabatan dan tentaranya. Musuh tadi bertanya, siapakah ajudan pribadi dan orang yang kedudukannya paling dekat dengan hati? Ada yang menjawab, yang terdekat dengannya hawa nafsu. Setelah itu musuh tadi berkata kepada para pembantunya, datangilah hawa nafsu dan penuhi keinginannya. Amatilah perkara-perkara yang dicintainya dan apa saja yang disukainya. Ini sampai akhir Ibnu Qayyim menjelaskan, menggambarkan, lihat subhanallah, kalau peperangan manusia dengan syaitan. Jadi kita ini diibaratkan di dalam benteng. Raja yang di dalam benteng itu hati. Nah, sedangkan yang di luar benteng, bentengnya dan yang lainnya semua ajudan raja. Dari tangan, mata, kaki dan yang lainnya. Nah, ini terjaga si hati ini. Di luar benteng itu syaitan, bala tentaranya. Dia ingin menyerbu benteng tersebut. Kalau misalnya benteng itu kuat, dia nggak bisa masuk sama sekali. Cuman dia butuh pengkhianat untuk bisa masuk ke dalam benteng. Maka dia cari siapa yang bisa mengkhianati si raja tadi. Dia cari dari hawa nafsu, bisa apa tidak.
Kemudian dia cari dari kelalaian, bisa apa tidak. Nah, sampai kalau ada satu yang bisa memasukkan dia ke dalam benteng, dia akan masuk membawa bala tentaranya. Nah, kalau syaitan sudah masuk di dalam benteng, maka kekuatannya semakin melemah. Sampai pada ujungnya syaitan akan menguasai si raja tadi. Nah, maka godaan syaitan digambarkan oleh Ibnul Qayyim seperti itu. Sampai salah satunya matanya nanti disuruh oleh syaitan untuk bisa berkhianat. Telinganya disuruh untuk berkhianat. Tangannya disuruh untuk berkhianat. Nah, kalau dia membuka pintu, artinya dia memberikan bantuan kepada siapa? Syaitan. Makanya madad, kata Ibnul Qayyim. Kalau dia takluk dengan syaitan, ada salah satu anggotanya berkhianat kepada syaitan, dia telah membuka bantuan bala kepada syaitan untuk memasuki bala tentaranya. Karena musuh yang paling repot kan pengkhianat, musuh dalam selimut. Ya, pengkhianat musuh dalam selimut. Kenapa orang-orang munafik dikatakan oleh Allah fi darkil asfal minan nar, dia dibawa kerak api neraka karena dia berada di tengah-tengah tubuh kaum muslimin. Dia berusaha merusak dari dalam, dan itu yang paling bahaya. Nah, ini digambarkan oleh Ibnul Qayyim ya, sangat jelas dan detail bagaimana syaitan berusaha untuk bisa masuk ke dalam tubuh manusia dan merusak dari dalam. Kalau seandainya dia tidak memiliki benteng yang kokoh, maka dia cepat ya diombang-ambing oleh syaitan. Tadi dijelaskan syaitan berusaha masuk dari hawa nafsu dulu, karena manusia memiliki hawa nafsu. Dan di antara hawa nafsu manusia, nafsu ammarah. Kata Allah, inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu membawa kepada keburukan. Nah, fadal. Dilanjut, Tat. Lanjut. Setelah itu musuh tadi berkata kepada para pembantunya, datangilah hawa nafsu dan penuhi keinginannya. Amatilah perkara-perkara yang dicintainya dan apa saja yang disukainya. Kemudian janjikan serta berikan semua itu kepadanya. Jadikanlah apa yang dicintai tersebut senantiasa terbayang olehnya, baik dalam kondisi tidur maupun terjaga. Jika hawa nafsu sudah merasa tentram dengan hal itu, maka lemparkanlah kail dan perangkat syahwat kepadanya. Lalu seretlah ia kepada kalian. Apabila hawa nafsu itu sudah bersatu dengan kalian untuk melawan hati, itu berarti kalian telah menguasai pos mata, telinga, lidah, mulut, perut, tangan, dan kaki. Jagalah pos-pos ini sebaik-baiknya. Jika musuh bisa masuk ke hati melalui pos-pos tersebut, niscaya hati akan terbunuh, tertawan, atau minimal terluka parah. Jangan abaikan pos-pos tadi, dan jangan biarkan ada pasukan masuk dari pos yang menuju hati tersebut. Jika kalian merasa tidak mampu mempertahankannya dan akan kalah, tetaplah berusaha dengan sungguh-sungguh agar pasukan tadi melemah sehingga ia tidak mampu mencapai hati. Kalaupun berhasil sampai, mereka sudah berada dalam keadaan lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Pimpinan musuh itu berkata, jika kalian telah menguasai pos-pos penjagaan tadi, maka cegahlah pos mata dari mengambil ibroh. Jadikan pandangannya pandangan birahi dan hawa nafsu. Jika ia mencuri-curi pandangan ibroh, maka rusaklah ia dengan pandangan kelalaian dan syahwat. Sesungguhnya yang demikian itu lebih dekat, lebih mengena, dan lebih ringan untuk mata. Perhatikanlah pos ini, karena darinya kalian akan mendapatkan keinginan kalian. Sungguh, tidaklah aku merusak anak Adam dengan perkara yang lebih hebat daripada pandangan. Dengannya aku menanamkan benih syahwat di hati, lalu aku sirami dengan angan-angan. Secara terus-menerus, kupajangkan angan-angannya dan menjanjikannya hal yang muluk-muluk, sehingga semakin kuat hasratnya. Selanjutnya, kugiring hati dengan kendali hawa nafsu, sehingga ia pun keluar dari ismah, terjaga dari dosa. Janganlah kalian meremehkan urusan pos mata. Rusaklah ia semampu kalian. Remehkan kedudukannya di hadapan hati dengan mengatakan, betapa tingginya nilai pandangan yang mengajakmu untuk bertasbih kepada Sang Pencipta, memperhatikan keindahan dan keelokan ciptaannya,
yang memang diciptakan sebagai dalil dan petunjuk kepadanya bagi orang yang memandangnya. Allah tidak menciptakan kedua matamu sia-sia. Tidaklah Allah menciptakan kecantikan agar terhalangi dari pandangan mata. Jika kalian mendapatkan orang yang ilmunya sedikit dan akalnya rusak, maka katakanlah kepadanya, wujud alam ini merupakan salah satu fenomena al-haq Allah dan salah satu interpretasinya. Lalu ajaklah dia kepada paham manunggaling kaula Gusti. Jika tidak mau, maka ajaklah kepada paham hululiyah, baik yang sifatnya umum maupun khusus. Janganlah merasa puas dengan tingkat kesesatan di bawah itu. Sebab dengan kesesatan ini mereka menjadi saudara kaum Nasrani. Perintahkan pula padanya untuk beribadah, bersikap zuhud di dunia dan menjaga kesucian diri. Selanjutnya, jadikan ia sebagai umpan untuk merekrut orang-orang bodoh. Inilah perwakilanku yang paling dekat dan tentaraku yang paling besar. Bahkan aku termasuk di antara tentara dan penolongnya. Nah, di sini Ibnu Qayyim menyinggung tentang melihat hal-hal yang haram. Karena memang kitab ini dikarang oleh Ibnu Qayyim rahimahullah atas surat seseorang yang dia tidak bisa lepas dari gangguan syahwat. Maka Ibnu Qayyim menjelaskan dari awal sampai nanti penutupnya beliau memberikan solusi bagaimana cara keluar dari fitnah syahwat yang banyak orang terbelenggu di dalamnya. Nah, maka apabila syaitan sudah masuk ke dalam dirinya, maka menjadikan pandangan, telinga, dan semuanya tawanan syaitan. Syaitan bisa berbuat sebagaimana dia inginkan. Oleh karena itu ya ikhwah, ya, selain kita menuntut ilmu syar'i, belajar, kita juga banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar Allah benahi semua urusan kita. Karena sebaik-baik ismah, sebaik-baik penjagaan adalah penjagaan Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Fallahu khairun hafizah." Allah sebaik-baik penjaga. Nabi SAW mengajarkan kita doa agar Allah membenahi semua urusan kita. Kata Nabi SAW, Allahumma aslih li apa? Allahumma aslih li dinil ladhi wa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Allahumma aslih li dinil ladhi wa ismatu amri. Ya Allah, benahilah agamaku yang dia penjagaan buat semua urusanku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, benahilah duniaku yang di dalamnya ada kehidupanku. Terus apa lagi? Allahumma aslih li dinil ladzi wa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Dan ya Allah, benahilah akhiratku, tempat kembaliku. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikanlah kehidupan sebagai sebab menambah semua kebaikan diriku. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dan jadikanlah kematian tempat istirahatku dari semua keburukan. Dan juga Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa berlindung dari semua keburukan mata, keburukan mulut, dan yang lainnya. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan pandanganku, dari keburukan pendengaranku, dari keburukan lisanku, dari keburukan hatiku, dan dari keburukan air maniku. Maka sepatutnya seorang hamba menjadikan Allah Al-Musta'an, tempat meminta tolong dan tempat kembali. Karena tidak ada penjagaan sebaik penjagaan-penjagaan Allah Azza wa Jal. Dan al-muwaffaq, orang yang diberi taufik keselamatan, man waffaqahullah, yang dia telah diselamatkan oleh Allah
Azza wa Jalla. Kita cukupkan sampai sini. Sisa waktunya kita pakai buat sesi tanya jawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Yang pengen tanya jawab lewat kertas juga nggak apa-apa, ditulis di kertas. Ada pertanyaan, ikhwah? Tafadhal sebelum ditutup, ada yang ditanyakan? Ya, fadhal. Seorang pedagang makanan yang jualan di depan toko. Awalnya pada awalnya penjualannya lumayan cepat laku, sebelum siang sudah habis, tapi akhir-akhir ini hanya 1-2 pelanggan ya. Setelah bertemu dengan salah satu pelanggan menanyakan, kok beberapa hari ini nggak buka padahal setiap hari berjualan. Nah, apakah ini ada penyebab dari syaitan atau dari pesaing atau pedagang lain, dan bagaimana caranya supaya, apakah kita boleh mencari tahu atau kita cukup bersabar dan bertakwa dengan meningkatkan ketakwaan kita dengan mungkin setiap hari memang sudah dilakukan zikir pagi, zikir petang, dan amalan-amalan sunnah yang lain. Itu Ustaz, syukron. Memang tidak dipungkiri di antara sebab hasad itu sering terjadi pada orang-orang yang sedang bersaing. Para pedagang yang bersaing itu ada hasad. Sampai para pelajar penuntut ilmu syar'i yang dia sedang bersaing itu ada hasad. Sampai bahkan sebagian da'i yang berdakwah di jalan Allah Azza wa Jal itu ada hasad. Makanya sebagian ulama mengatakan bi'al hasad fis suq fashtarahul ulama. Hasad dijual di pasar, yang beli itu para ulama. Makanya Imam Bukhari di akhir hayatnya dia dimusuhi habis-habisan. Sampai sebagian orang yang meriwayatkan hadis dari Imam Bukhari dihapus-hapus kemudian dihilangkan. Maka Imam Bukhari ditanya, kenapa kok orang-orang berbuat ini kepada antum? Kata Imam Bukhari, ana khawatir ada hasad dalam hati mereka. Karena Imam Bukhari pada zamannya itu orang paling terpandang dan paling kuat dalam bab hadis. Nah, itu tidak kalah juga kepada para pedagang. Ya, dan hasad itu ada di dalam hati manusia. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ma khala al-jasad min hasadin, walakinnal karim yukhfi wal laim yubdih. Tidak ada jiwa yang terlepas dari hasad. Ini kebetulan ada pertanyaan juga dari ikhwah berkaitan dengan hasad. Tidak ada jiwa kecuali di situ pasti ada hasad. Jadi hasad melekat di dalam hati seseorang. Cuman yang membedakan dua. Al-Karim, orang yang hormat, yukhfi. Dia menyembunyikan hasadnya, tidak mengaplikasikan hasadnya. Wal-laim yubdih. Dan orang yang buruk memperlihatkan hasadnya dan mengaplikasikan hasadnya. Makanya di dalam surat Al-Falaq Allah Ta'ala menyuruh kita berlindung dari orang hasad. Kapan? Min syarri hasidin idza hasad. Minta perlindungan dari orang yang hasad apabila idza hasad. Apabila dia lampiaskan hasadnya. Karena kalau dia sudah melampiaskan hasadnya, tandanya dia memang memperlihatkan dan ingin keburukan pada orang lain. Ya, makanya tadi kita bacakan perkataan Imam Al-Qurtubi dan juga disebutkan oleh Abu Hatim dalam Rawdatul Ukala. Setiap orang kita bisa minta ridhonya kecuali orang yang hasad. Gak mungkin kita raih ridhonya kecuali kalau kita binasa. Dan setiap orang yang memusuhi kita tidak mungkin memberikan maaf. Tidak ada yang bisa memberikan maaf dari orang-orang yang hasad kecuali kalau kita terpuruk. Nah, makanya hasad ya ikhwah. Pertama, i'tirad, melawan takdir Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang hasad, orang-orang yang melawan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak menerima keputusan Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Dan hasad sifatnya ahlul kitab Yahudi dan
Nasrani. Dan hasad di antara dosa-dosa pertama anak Adam yang menyebabkan Qabil membunuh Habil. Ya. Dan hasad memberikan kepada pelakunya gham, memberikan kepada pelakunya kesempitan dan juga kebimbangan, kesedihan setiap hari, tidak ada ujungnya. Dan apabila dia aplikasikan hasadnya, dia akan terus memikirkan bagaimana cara orang tersebut binasa dan hancur. Karena tidak ada kebahagiaan bagi dirinya kecuali kalau orang tersebut hancur, rusak, atau hilang nikmatnya. Nah, ini bahayanya hasud. Bahayanya hasad. Oleh karena itu, yang pertama kita jaga diri kita dari sifat hasad. Ya, terus minta sama Allah agar Allah mensucikan hati kita. Karena Allah Rabbul Qulub, hati, Rabbnya hati manusia. Kemarin kita ajarkan doa, Allah mahdi qalbi, wasaddid lisani, waslul sakhimata qalbi. Ya Allah, buanglah keburukan-keburukan hati aku. Ya, kemudian juga kita minta sama Allah qalban syakiran, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan minta ketakwaan. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah kepada diriku ketakwaan dan sucikanlah engkau sebaik-baik zat yang mensucikan hati. Kemudian yang kedua, batasi tadi kita jelaskan, ingin tahu urusan orang. Karena itu yang paling cepat menumbuhkan hasad di dalam hati. Kemudian yang ketiga, apabila ada di dalam kita rasa hasad, akhfi. Artinya sembunyikan hasad, jangan diaplikasikan. Orang tidak dikatakan dia hasud kalau dia berusaha untuk bisa menghilangkan hasad di dalam hatinya. Nah, kemudian dia mengingat juga takdir Allah yang Allah tentukan pada dirinya. Ya, bahwasanya ini semua telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, dia mengingat nikmat-nikmat Allah yang ada pada dirinya, tidak kecil, besar, bahkan kadang bisa lebih besar dibandingkan orang yang dihasadkan. Kemudian yang ketiga, ya dia banyak memanfaatkan waktu-waktu yang baik. Ya. Dan yang keempat, kalau misalnya memang memungkinkan, dia datangi orang tersebut dan dia banyak doakan dan banyak berbuat kebaikan. Ya, kata Ibnu Hazm rahimahullah, liqa'ul ikhwan jala'ul ahzan. Berjumpa dengan orang itu menghilangkan kesedihan dan mencairkan suasana. Nah, bagi orang yang dihasadkan kayak tadi, baik dia memakai praktek-praktek perdukunan, dan itu terjadi. Kadang bisa sampai membunuh. Sampai ada seseorang yang hasad, ingin berharap rumah tangganya hancur, dia menceraikan istrinya dan yang lainnya, dan seterusnya. Maka yang pertama, dia banyak meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dia banyak minta perlindungan kepada Allah. Tadi kata Allah dalam surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Dia banyak baca zikir pagi dan petang. Dia banyak baca Al-Qur'anul Karim. Kemudian dia jaga dia dan keluarganya dari hal-hal yang bahaya yang bisa merusak diri dia dan keluarganya dari orang-orang yang hasad. Dan juga jangan dia, ibaratnya kobaran api, jangan dia besarkan. Misalnya dia tahu si fulan hasad dengan dirinya, jangan sengaja dipanasin, ngerti gak? Ya, antum punya motor baru sengaja dikirim ke dia, alhamdulillah motor anak baru kayak gitu. Nanti tambah panas, jangan dibuat panas misalnya. Kenapa? Karena itu membuat dia lebih hasad lagi. Ya, dan sebagian orang memiliki ain, atau sebagian orang memiliki niat buruk dan yang lainnya. Nah, adapun yang terjadi yang ditanyakan sama si penanya tadi, sampai dia memakai praktek-praktek, kalau misalnya memang benar, maka itu akan hilang dengan zikir-zikir tadi. Akan hilang dengan zikir-zikir tadi. Kalau misalnya memang benar praktek. Karena sebaik-baik benteng untuk membentengi diri dari semua praktek perdukunan, santet, atau yang semisalnya, itu zikir pagi dan petang.
Ya, sampai kita pernah sebutkan riwayatnya, ada seseorang tersengat kalajengking. Dia datang kepada Nabi SAW. Kemudian kata Nabi SAW, apakah di sore hari kamu membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq? Kata dia tidak. Kata Nabi SAW, kalau seandainya kamu baca doa tersebut, niscaya kamu tidak akan tersengat kalajengking. Lihat, subhanallah. Kalau seandainya sengatan kalajengking terjaga dengan doa-doa zikir pagi dan petang, bagaimana yang lebih daripada sengatan kalajengking? Dan Ana ingatkan juga kepada para pedagang yang mengalami kesulitan atau yang sedang di PHK sama yang lainnya, jangan pernah antum lupa dari sebab syar'i. Dan ini pernah Ana bahas di Masjid Fatimah. Kalau sebab upaya, usaha dan upaya dalam Islam dibagi menjadi dua. Ada asbab kauniyah, ada asbab syar'iyah. Ada sebab dunia, ada sebab syar'i. Sebab dunia ya marketing misalnya atau yang manajemen, itu sebab dunia. Cuman Allah memberikan sebab syar'i. Manusia banyak melupakan sebab syar'i, hanya mengandalkan sebab dunia. Dia harus banyak kembali kepada Allah dengan sebab syar'i. Allah memberi asbab, sebab-sebab syar'i dalam semua hal. Menuntut ilmu ada sebab syar'i, kebahagiaan ada sebab syar'i, kesehatan, pengobatan ada sebab syar'i, sampai perniagaan juga ada sebab syar'i. Sebab syar'i diantara kiatnya bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, silaturrahim, sedekah, membantu anak-anak yatim, membantu para penuntut ilmu syar'i, ya, berdoa kepada Allah Azza wa Jal, ya, dan yang lain-lain. Dan upayakan, ya, kalau seseorang bisa dalam masa sulit, jangan sampai dia meninggalkan sholat malam. Karena di antara faedah qiyamul lail, ya, itu memberikan rizki. Maka dia minta kepada Allah di sepertiga malam terakhir, dia berdoa kepada Allah agar bisa diberikan kemudahan. Dan terus sampai Allah memberikan jalannya pada waktu yang tepat. Nah, jadi rusaknya zaman sekarang ya ikhwah. Orang banyak melihat podcast-podcast yang berkaitan misalnya dengan manajemen, iklan dan yang lainnya, tapi dia meninggalkan syariat Allah Azza wa Jalla dalam bab ini. Akhirnya dia mengandalkan dirinya, kekuatannya, modalnya, tapi dia meninggalkan kalau di situ ada sebab-sebab yang bisa mendatangkan jauh lebih besar dibandingkan hal tadi. Bisa difahami ya? Nah, terus kita pelajari dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga berdoa kepada Allah. Ya, minta sama Allah berlindung dari semua keburukan. Allahumma a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada. Terus apa? Wa syamatatil a'da. Dan minta berlindung kepada Allah dari kefakiran. Allahumma inni a'udzubika minal faqr wal qilla wa dhillah wa a'udzubika min an adhlima aw udhlam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran, dari kekurangan, dari kehinaan, dan aku berlindung kepadamu dari berbuat zalim atau dizalimi oleh orang lain. Ya. Kemudian dia minta doa-doa yang bisa mendatangkan rizki. Apa doanya? Fulus doanya. Doanya, Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatik fa innahu la yamlikuha illa ant. Ya Allah, aku memohon kepadamu keutamaanmu dan rahmatmu, dan tidak ada yang memiliki hal tersebut kecuali engkau. Ya. Salah seorang sahabat di masjid merenung. Dia merenung mahmumun wa maghmum. Dia penuh kesedihan dan kebimbangan. Dilihat sama Nabi SAW. Kata Nabi, kenapa? Kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, dain. Ana memiliki hutang yang membuat ana gundah gulana. Maka kata Nabi SAW, apakah engkau ingin aku ajarkan doa yang kalau engkau ucapkan engkau akan terlepas dari itu semua?
Akhirnya Nabi SAW mengajarkan. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Terus minal ajzi wal kasal, minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya, Nabi SAW ngasih doa. Bisa nggak Nabi ngasih fulus? Berapa utang kamu? Dikasih sama Nabi, bayarin. Ya, cuman doa. Ketika seorang hamba itu berdoa, ada apa ikhwah? Ada ta'alluq. Dia bergantung kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi memberikan pendidikan kepada sahabat itu, dia harus berdoa dan meminta kepada Allah. Akhirnya sahabat itu berdoa, dihilangkan dari semua kesedihannya dan kegundahannya. Ya, dan ini obat terbaik yang Nabi SAW berikan. Dan ada sahabat yang terus minta harta, ditegur sama Nabi SAW. Datang minta harta, nggak pernah ditolak sama Nabi. Dikasih lagi. Akhirnya Nabi berkata, kata Nabi, ya Hakim, inna dunya khadiratun hilwah. Dunia ini hijau dan manis, enak dilihat, rasanya juga manis. Barang siapa yang mengambilnya dengan kecukupan hati, diberkahi oleh Allah. Dan barang siapa yang mengambilnya dengan tamak dan rakus, nggak diberkahi sama Allah. Seperti orang makan nggak pernah kenyang. Tahu sahabat itu? Tahu nggak dia maksudnya? Tahu, oh ya. Kata dia, anak tidak akan minta lagi semenjak dari sabda Nabi SAW. Setelah Nabi wafat di zaman Abu Bakar, dikasih ditolak sama dia. Nggak. Sampai periode Umar, setiap dikasih atau ini ditolak sama dia. Anak nggak pernah nerima lagi setelah Nabi mengingatkan anak hal tersebut. Makanya antum lihat ada orang makan nggak pernah kenyang. Itu sebabnya tamak. Bukan nggak ada, dia ada lebih dari cukup. Tapi kenapa dia selalu memikirkan urusan-urusan yang banyak, peluang-peluang lagi, karena dia makan nggak kenyang, kurang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat orang yang hutang, diajarkan apa Nabi SAW? Doa. Mestinya yang dikasih harta siapa? Yang hutang. Orang yang minta harta di-stop sama Nabi, diingatkan. Jadi intinya semuanya ada solusi dalam Islam ini. Dan sebaik-baik solusi, seseorang menjadikan Allah musta'an, tempat kembali, tempat berkeluh kesah, tempat meminta tolong, kemudian dia terus merengek kepada Allah dengan mengambil sebab-sebab syar'i dan sebab-sebab kauni. Dan fil akhir kita bahas waktu kiat-kiat umur panjang. Al-Asma'i ketemu orang umurnya berapa? 120 tahun. Ya. Ditanya sama Al-Asma'i, kenapa umur kamu bisa panjang 120 tahun? Kata dia, taraktul hasad. Aku tinggalkan hasad di dalam hatiku, Allah panjangkan usiaku. Jadi yang paling banyak membuat orang cepat mati ya. Paling banyak membuat orang cepat mati, terlalu capek hati am pikirnya. Ya, kayak fisiknya sehat, akhirnya lama-lama mati dia. Ya. Nah, ini juga pentingnya ya seseorang pasrah, tawakal, inabah dan yang lain-lainnya. Saya pikir cukup ya, wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Ini terakhir, izin tanya Ustadz, apakah lafaz takbir dalam dua azan cara membacanya boleh dipisah atau digabung-digabung? Ya, jadi dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian syahadat kepada Allah, syahadat kepada Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Nggak dipisah sama dia, bukan Allahu Akbar, kemudian nanti sambung lagi Allahu Akbar, ya karena takbir satu takbir itu takbir yang dimaksud satu itu ada dua takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin Anda pikir cukup sampai sini, semoga bermanfaat. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.